Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Diulangi 2 kali, yang artinya kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla, kemudian kalla juga, saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Para ulama berbeda pendapat apa maksud dari kata kalla di sini. Kalla ada yang mengatakan sebagaimana banyak diterjemahkan artinya sekali-kali tidak. Berkata Al-Farra, laisal amru ala ma antum alaih minat tafakur wa takasur. Sebenarnya hal yang semestinya itu adalah kalian itu tidak berbangga-bangga dan tidak berbanyak-banyakan. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian tafsiran lain dari kalla artinya hakon, sungguh. Kalla artinya hakon, sungguh. Syekh mengatakan bahwasanya 2 ayat ini, ya, kalla saufa ta'lamun, kemudian summa kalla saufa ta'lamun, ini adalah sebagai taukid, penegas, ya, peringatan, kemudian ditegaskan lagi dengan peringatan yang selanjutnya. Dan ini juga disebutkan oleh ahli tafsir yang sebelumnya, maksudnya sebelum saya ini. Kemudian ada yang mengatakan ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui, yaitu ma yanzilu bikum minal adabi fil qabri, apa yang akan menimpa kalian berupa azab kubur. Ayat yang ketiga, kelak kalian akan mengetahui apa yang akan kalian temui berupa azab kubur. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kalla, sungguh kalian akan mengetahui, yakni akan mengetahui apa yang akan menimpa kalian dari azab di akhirat. Ini tafsiran. Jadi tafsiran yang pertama tadi mengatakan ayat keempat itu adalah penegas dari ayat ketiga, peringatan, dipertegas oleh ayat keempat. Kemudian tafsiran yang kedua, bahwasanya ayat ketiga saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui tentang alam kubur atau azab kubur. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kalla saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui tentang azab di akhirat. Jadi berbicara dengan 2 keadaan itu, di kubur dan di akhirat. Ada lagi yang mengatakan saufa ta'lamun pada ayat ketiga, ketika kalian mengetahui ketika kalian dibangkitkan. Ketika kalian dibangkitkan. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui, yaitu ketika kalian diproses, ya. Maksudnya diproses, dihitung amalnya, ditimbang, kemudian ditanya dan seterusnya. Jadi itu ayat yang ketiga dan keempat. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, tapi di sini goreng. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nasyukku fi adabil qabri hatta nazalat hadhihi surah." Dahulunya kami tidak yakin tentang azab kubur sampai turun surah ini. Maksudnya Ali bin Abi Thalib tidak yakin itu bukan berarti Ali ragu apa yang datang dari Al-Quran, bukan. Karena belum ada dalil yang jelas yang tegas tentang azab kubur. Orang-orang masih menyangka-nyangka waktu itu, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan ada azab kubur. Tapi orang-orang Muslim, ya, belum mendapat keterangan yang pasti. Maksudnya itu adalah ragu di sini. Sampai turun surah ini, yaitu surah At-Takasur. Ya. Maka beliau mengisyaratkan firman Allah, kalla saufa ta'lamun, pada ayat ketiga, kelak kalian akan mengetahui tentang azab kubur. Ada juga tafsiran yang lain, keduanya berbicara tentang orang mati, kematian dan azab kubur. Allah berfirman, kalla saufa ta'lamun, pada ayat ketiga, idza nazala bikumul maut, kalian akan mengetahui hakikat yang sebenarnya ketika kalian meninggal. Ketika kalian meninggal, ketika kalian mati, datang kematian. Waja'atkum rusulun, dan datang kepada kalian para utusan Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa-nyawa kalian. Karena orang mati sudah tahu pasti, ya. Sudah berada dalam
hakikat dari pengetahuannya. Oleh karena itu dalam akhir surat Al-Fijr disebutkan yakin itu artinya mati. Wa butrobaka kata ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang pada kalian kematian. Sumakala sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui, yaitu ketika kalian masuk ke kuburan dan kalian ditanya ya oleh Munkar Nakir. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang dikubur itu akalnya akan dikembalikan lagi. Jadi orang yang sudah mati di alam kubur, akalnya akan dikembalikan lagi. Kenapa? Karena kan dia akan ditanya. Kalau akalnya nggak dikembalikan, bagaimana dia bisa tahu ada pertanyaan, bisa jawab pertanyaan? Sebagaimana di dunia, dia bisa memahami sebagaimana di dunia dia bisa memahami, sehingga dia mengerti pertanyaan itu, selanjutnya bisa menjawab atau tidak. Selanjutnya bisa menjawab ataupun tidak. Jadi ayat ini berbicara tentang adab kubur yang umum, tentang kehidupan di alam barzakh. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah mengimani adanya alam adab kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir ataupun nikmat kubur. Kemudian ayat yang kelima, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sungguh atau sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ilmu yang sebenarnya. Artinya ini adalah peringatan ya, ataupun pelajaran bagi orang yang di awal surat tadi suka berbangga-bangga atau berbanyak-banyak. Jangan begitu. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang sebenarnya, ya, maka kalian tidak akan berbanyak-banyakan, tidak akan berbangga-banggaan. Jadi ayat ini kembali maknanya ke awal surat, ayat yang kelima. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, maka kalian tidak akan melakukan hal itu, tidak akan suka lagi berbangga-bangga, tidak akan suka lagi berbanyak-banyakan. Syekh Utsaimin mengatakan hendaknya, ya, khulasohnya, orang yang membaca ayat ini berhenti, ya, ayat kelima. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Hendaknya apa? Berhenti. Maksudnya berhenti itu wakaf, ya, wakaf. Bukan berhenti terus nggak baca. Artinya tidak diwasal, tidak disambung. Tidak disambung kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawun itu tidak, ya. Tapi berhenti. Kenapa? Karena maknanya itu kembali ke awal, bukan kembali ke kedua. Jadi artinya kalau lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, maka kalian tidak akan berbanyak-banyak, tidak akan berbangga-bangga, tidak akan saling membanggakan, tidak akan saling saingan. Itu maknanya. Bukan maknanya gabung sama ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? La tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat jahim. Bukan, ya. Memang ada yang mengatakan seperti itu, tapi tafsirnya lemah. Kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, maka kalian akan melihat jahim, neraka jahim. Maka bukan seperti itu tafsirnya. Tafsirnya adalah ayat kelima ini kembali ke ayat pertama. Kalau kalian mengetahui tentang ilmu dengan ilmu yang yakin, kalian tidak akan berbangga-bangga, tidak akan saling berbanyak-banyak, saingan dalam banyaknya harta dan banyaknya anak. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu yakin itu? Ilmu yakin itu ada yang mengatakan maknanya adalah maut. Artinya kalau seseorang itu dia mengetahui pengetahuan yang benar tentang kematian, dia juga mengingat kematian, maka dia tidak akan suka berbangga-bangga berbanyak-banyakan di dunia. Ini adalah perkataan Qatadah yang mengartikan ilmu yakin di sini adalah tentang kematian. Ada juga yang mengatakan ilmu yakin adalah pengetahuan tentang al-bas, yaitu tentang kebangkitan, dibangkitkannya manusia. Jadi kalau seseorang mengetahui tentang bagaimana nanti manusia dibangkitkan, ya, apa yang dibawa, apa yang bisa menyelamatkannya,
apa yang bisa membuatnya celaka, maka dia sudah tidak suka lagi bersaingan ya dalam masalah harta, banyaknya anak, banyaknya kawan, ya, banyaknya kelompok. Itu adalah tafsiran. Kemudian firman Allah selanjutnya, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat al-jahim, nama dari nama-nama neraka. Sungguh kalian akan melihat jahim. Di dalam qiraah yang lain, yang qiraah juga sab'ah, la tarawunna dibaca majhul, yaitu la turawunna. La turawunnal jahim. Bedanya kalau la tarawunnal jahim artinya kalian sungguh akan melihat jahim, neraka. Kalau la turawunnal jahim artinya sungguh kalian akan diperlihatkan neraka. Kecuali tapi memang diperlihatkan, pasti melihat. Lalu siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Apakah khusus orang kafir atau juga bagi orang mukmin? Ada yang mengatakan itu untuk orang kafir, karena orang kafir akan masuk neraka. Ada juga yang mengatakan ini adalah umum, yaitu baik itu orang mukmin atau orang kafir akan melihat jahim, akan melihat neraka. Allah berfirman dalam surah Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Akan melewati neraka, berarti dia melihat karena melewati neraka. Karena Allah Muhammadiyah itu adalah ketetapan yang sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi neraka ini bagi orang kafir akan menjadi tempat tinggalnya, dan bagi orang mukmin akan menjadi tempat lewatnya. Artinya dia akan lewat di atas neraka tersebut, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Rasulullah bersabda tentang orang yang melewati sirat di atas neraka, fayamurru awaluhum kalbar sumakarih sumakatoir. Yang awal-awal dari mereka akan melewatinya seperti kilat, kemudian seperti angin, kemudian seperti burung, dan seterusnya. Kemudian hubungan ayat ini ya dengan tema surah At-Takasur adalah peringatan selanjutnya ya, peringatan selanjutnya bagi orang yang berbanyak-banyak berbangga-bangga sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan melihat neraka ya. Bahwasanya dia akan melihat neraka. Maka didahului dengan huruf yang mencela, yaitu kalla ya. Huruf celaan, jangan seperti itu. Sungguh kamu akan melihat jahim. Artinya kalau kamu melihat jahim, jangan sampai terjatuh ke neraka karena sebab kalian berbangga-bangga, berbanyak-banyak saingan dalam masalah harta sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Tentang kenikmatan. Sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan yang dimaksud kalian yang ditanya tentang kenikmatan ini umum, baik orang kafir atau orang mukmin. Jadi yang ditanya tentang kenikmatan itu umum, baik itu orang kafir atau orang mukmin. Namun bedanya ya, orang yang tidak bersyukur atau yang kufur nikmat, apalagi kufur iman, waliyadzubillah, ditanya sebagai bentuk menjelekkan mereka, sebagai bentuk penjelekan terhadap mereka. Karena sudah dikasih nikmat tidak bersyukur, sudah dikasih nikmat tidak mau beriman, sudah dikasih nikmat malah digunakan untuk maksiat. Adapun pertanyaan untuk orang mukmin ya, maka adalah sebagai pengingat, agar dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian disempurnakan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bagi yang bersyukur ya, tidak mesti semua mukmin, karena ada juga mukmin yang kurang bersyukur.
Artinya ditanya dulu, kamu sudah dikasih, saya kasih begini, kemudian dia bersyukur. Sekarang saya tambah nikmat, kemudian dimasukkan ke surga. Jadi supaya ingat orang mukmin akan nikmat yang diterimanya di dunia. Ini bagi yang bersyukur. Kalau yang kufur, maka pertanyaan tersebut adalah karena atau sebagai bentuk pencelaan terhadap orang tersebut. Kemudian kenikmatan apa yang ditanya di alam akhirat? Maka para ulama banyak mengatakan atau banyak menafsirkan tentang hal ini. Sebagaimana tadi kita katakan di awal, para ulama tafsir dulu biasa menafsirkan itu dengan memberi contoh. Menafsirkan dengan apa? Memberi contoh. Kenikmatan yang ditanya, mereka menjelaskan dengan contoh. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi membawakan ada 10 pendapat apa kenikmatan yang ditanya itu di alam kubur. Di akhirat. Yang pertama, Ibnu Mas'ud mengatakan kenikmatan yang ditanya itu adalah keamanan dan kesehatan. Dikasih keamanan, dikasih kesehatan, digunakan untuk apa? Yang kedua, berkata Sa'id bin Jubair, kenikmatan tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Yang tadi kesehatan dan keamanan, sekarang kesehatan dan waktu luang. Akan ditanya. Jadi orang mukmin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, bisa nggak nanti mempersiapkan jawaban ketika ditanya oleh Allah, kesehatanmu digunakan untuk apa? Waktu luangmu kau gunakan untuk apa? Kemudian negeri yang aman ini, alhamdulillah, kamu gunakan untuk apa? Kemudian ada yang mengatakan lagi dari Ibnu Abbas, kenikmatan yang ditanya tersebut adalah kenikmatan indera, baik itu pendengaran, penglihatan maupun indera perasa. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu dia akan ditanya. Semua itu dia akan ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang ditanya itu bukan pendengaran, penglihatan dan hatinya, tapi yang ditanya orangnya. Dalilnya adalah firman Allah, kana anhu mas'ula. Karena kana ini untuk mufrad. Padahal sebelumnya Allah berfirman kullu ulaika. Ulaika untuk siapa? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ditanya satu. Jadi ditanya orangnya, pemilik dari kenikmatan tersebut. Kemudian yang keempat, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia mengatakan kenikmatan yang ditanya itu adalah maladul ma'kul wal masyrub, yaitu kenikmatan makanan dan minuman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan Hasan Al-Basri, al-ghuda wal asya, yaitu kenikmatan bisa makan pagi dan makan malam. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Hasan Al-Basri. Sekali lagi saya katakan, kenikmatan yang ditanya bagi orang mukmin itu agar orang mukmin ingat dan disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tapi kalau untuk orang yang kufur tidak mau bersyukur, maka itu sebagai bentuk celaan terhadap dirinya. Berkata Mahkul, seorang tabi'in, bahwasanya kenikmatan yang ditanya adalah syibaul butun, wa baridus syarab, wa dilalul masakin, wa tidalul qulub, wa ladzatun naum. Yaitu kenyangnya perut, ya, perut yang kenyang, bisa kenyang perut. Kemudian minuman yang segar, yang dingin. Kemudian tempat yang teduh. Kemudian juga badan yang tegak. Dan juga kenikmatan tidur. Tidur yang enak, itu akan ditanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kenikmatan yang di sini itu adalah bukan kenikmatan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang dimaksud sumalatus aluna yaumaidin anin naim, sungguh pada hari itu kalian akan ditanya tentang kenikmatan, adalah kenikmatan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akan ditanya
Dan ini pasti ya, karena setiap Rasul akan ditanya dan setiap umat pun akan ditanya. Dan diutusnya Nabi Muhammad itu juga nikmat ya, bahkan nikmat yang terbesar. Itu kenikmatan akan ditanya apakah dia mau beriman atau tidak. Dan ada lagi yang mengatakan kenikmatan yang akan ditanya itu adalah kenikmatan taisirus syariah, yaitu kemudahan syariat. Karena kita ketahui syariat Islam itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan Allah mudah ya. Akan ditanya tentang syariat yang mudah ini. Kalau sudah dikasih syariat yang mudah saja itu masih tidak melaksanakan atau bahkan malah mempersulit dirinya sendiri ya, atau mencari syariat yang lain, mencari aturan-aturan yang lain juga akan ditanya. Ini adalah khulassah ataupun ringkasan dari perkataan para ulama ahli tafsir tentang kenikmatan yang akan ditanya, yaitu meliputi kenikmatan dunia dan kenikmatan agama diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga kemudahan dalam syariat Islam. Namun pertanyaannya, bagi orang yang bersyukur akan disempurnakan kenikmatannya dengan surga, dan bagi yang orang kufur itu adalah sebagai bentuk celaan dan sebagai hujah atas dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kita bisa sampaikan dari tafsir surah Al-Humazah, surah At-Takasur, bukan surah At-Takasur. Ini karena banyak waktunya, kami di sini dulu ya. Oke, kita tutup yang terdapat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.